Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gio. Saya hanya akan membahas tentang Kongregasi Suster PIJ atau biasa disebut Suster Sang Timur di Indonesia. Oke, pertama-tama, siapa sih Suster PIJ itu? Jadi, Suster PIJ adalah suster dari Kongregasi Pauperis Infantis Jesu atau PIJ. Jadi itu adalah kepanjangan dari PIJ yang juga dikenal di Indonesia sebagai Kongregasi Suster Sang Timur. Kongregasi ini didirikan oleh Clara Fey dan juga para iman lainnya. Dan untuk sejarah Kongregasi Suster PIJ ini atau Suster Sang Timur ini bermula dari revolusi industri, yaitu ketika teknologi makin berkembang dan anak-anak dikerjakan paksa untuk revolusi industri. Dan oleh karena itu banyak anak yang dapat perlakuan yang tidak sesuai seperti anak-anak pada umumnya, dan juga mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak benar untuk anak-anak seumurnya. Dan juga karena itu banyak yang tidak mendapatkan pendidikan, jatuh miskin, kehilangan orang tua mereka karena mereka bekerja paksa dan hampir tidak bisa menafkahi hidup mereka sendiri. Melihat hal ini, Romo Andre dan Clara Fey membuka mereka, sementara untuk Clara Fey mencari rumah mereka bersama teman-temannya untuk menampung anak-anak yang dikerjakan paksa untuk revolusi industri. Setelah itu, Romo Lauren pergi mendesak untuk ke Romo Andre untuk membuat kongregasi agar mereka bisa menampung anak-anak yang dikerjakan paksa untuk revolusi industri, dan mereka bisa mengasuh mereka dan juga menolong mereka. Dan tanggal 2 Februari 1844, Clara Fey mendirikan sebuah kongregasi yang disebut PIJ atau Pauperis Infantis Jesu. Hal ini merupakan cikal bakal berdirinya Suster PIJ atau Suster Sang Timur. Nah, spiritualitas yang dimiliki oleh Suster PIJ atau Suster Sang Timur ini adalah, yang pertama adalah tinggallah di dalam aku dari Yohanes bab 15 ayat 4. Jadi dalam ayat ini menegaskan bahwa Yesus mengajak kita untuk tinggallah bersama Dia di dalamnya, atau lebih tepatnya tinggal di dalam dirinya, atau tinggal dalam kasihnya, supaya kita bisa mencontoh kasih yang Ia buat atau Ia bagikan kepada sesamanya. Nah, para suster PIJ atau Suster Sang Timur ini mendalami spiritualitas ini karena mereka tugas utamanya adalah membantu anak-anak yang terlantar atau miskin dan menolong mereka dan juga mendidik mereka. Dan juga spiritualitas yang kedua adalah semangat kerendah hatian dan juga kemiskinan. Jadi lewat kerendah hatian mereka membantu anak-anak miskin dan juga terlantar, dan juga mereka rela untuk menggunakan kaum kemiskinan agar mereka istilahnya melepas semua harta benda yang mereka punya dan ikut dalam kasih Roh Kudus. Jadi melepas semua kekayaan dan apapun yang mereka punya. Jadi itulah dua spiritualitas yang ada dalam kongregasi Suster PIJ. Nah, Suster PIJ memiliki dua karya pokok yang aku bagi, yaitu di bidang pendidikan dan juga di bidang spiritualitas. Yang pertama, di bidang pendidikan, mereka mengajar di sekolah sebagai guru. Ya, jadi Suster PIJ memiliki sekolah atau memiliki jenjang pendidikan seperti misalnya Don Bosco mempunyai pangudi luhur dan juga yang lainnya. Nah, Suster PIJ ini memiliki satu sekolah yang juga didirikan oleh PIJ, yaitu di Yogyakarta. Nah, kedua yaitu mereka mengelola sekolah karena mereka juga membangun sekolah dan juga mereka mengelola sekolah seperti menjadi kepala sekolah ataupun juga menjadi guru. Ketiga, mereka membantu mengembangkan sistem pendidikan dan juga pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Jadi mereka tidak hanya mendidik anak-anak
miskin atau mungkin anak-anak yang sekolah di sekolah yang di Suster PIJ, tapi mereka juga berkarya di dalam pedalaman atau anak-anak atau juga orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu di bidang spiritualitas. Yang pertama yaitu pada pendidikan nilai Kristiani, ya karena Suster PIJ adalah pada dasarnya didirikan oleh Beata Clara Fey yang merupakan seorang Katolik. Ya, mereka juga mengajarkan tentang agama tentang Katolik dan juga semangat Kristiani mereka. Dan kedua adalah pendampingan pastoral. Di pendampingan pastoral ini yang dimaksud adalah seperti tempat retret atau mereka sebagai pembimbing saat retret. Itu seperti contoh pendampingan pastoral. Yang ketiga yaitu membangun komunitas berbasis kasih dan juga melayani anak-anak dan kaum muda, yaitu salah satu juga karya Suster PIJ di bidang spiritualitas. Jadi mereka tidak hanya mendidik tapi juga membangun komunitas yang berbasis kasih, karena seperti spiritualitas mereka yaitu tinggal di dalam aku dan juga semangat kerendah hatian. Dan juga mereka juga melayani anak-anak dan juga kaum muda. Selanjutnya adalah makna yang diperoleh saat saya belajar tentang Kongregasi Suster PIJ adalah yang pertama adalah aku merasa beruntung sebagai anak yang istilahnya bisa memiliki orang tua dan juga bisa mencapai pendidikan yang layak, karena itu saya merasa bersyukur sebagai pribadi saya sekarang, karena saya sadar karena masih banyak di luar sana yang tidak seberuntung saya. Tapi saya juga belajar tentang semangat kerendah hatian dari suster PIJ, karena mereka rela melepaskan semua harta benda yang mereka miliki hanya untuk melayani anak-anak miskin dan juga kaum muda. Semangat itulah yang membuat saya kagum dengan Kongregasi Suster PIJ, karena meskipun mungkin terlihat gampang jika kita berbicara tentang hal ini, tapi sebenarnya secara praktek ini sebenarnya susah, karena seperti yang kita tahu mungkin melepas harta benda mungkin tidak segampang yang kita kira, karena dibayangkan jika sebenarnya kita punya harta benda yang kaya tapi habis itu kita lepaskan semuanya hanya untuk melayani, dan memang terlihat susah, tapi banyak dari mereka atau banyak orang-orang di luar sana yang ingin membantu mereka yang miskin dan terlantar dengan cara mengorbankan semua harta benda miliknya. Jadi itu yang saya dapatkan lewat Kongregasi Suster PIJ. Jadi sekian dari saya Gio, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton.